Kembali lagi ke imun tadi. Nah. Aku ngikutin prosedur aja sih sebenarnya bang, karena anakku lahirnya memang di rumah sakit ya. Sama. Ya iya maksudnya memang udah masuk ininya udah. Nggak boleh nggak di rumah sakit. Iya. Kau tahu peraturannya? Iya SOP-nya udah kayak gitu bang. Kalau misalnya melahirkan di rumah, denda. Iya. Udah tahu? Udah. Berapa duit? Nggak tahu. 10 juta. Serius loh? Serius? Iya. Melahirkan di rumah nggak boleh sekarang. Pantes kalau misalnya udah ada yang melahirkan dijemput ya. Iya dijemput. Emang nggak boleh. Kalau misalnya itu ketahuan, denda 10 juta. Ya, Melahirkan harus di rumah sakit. contoh nih, sorry aja nih. Tiba-tiba lah melahirkan di ladang. Nandur nih, tadi brojol. Mau disalahkan dia? Iya kalau misalnya udah secepat itu udah langsung dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa dibawa ke rumah juga. Oke, siap. Salahkan Jod. Aku bingung bang, bingung ngikutin pemerintah. Ada yang betul, ada yang enggak menurutku. Yang gak usah jauh-jauh lah. Masalah napi yang dibebaskan. Yang Menterinya tua, bilang, bang, menterinya bilang ngangkat bicara katanya dia pusing sendiri ngadepinnya. Macam mana coba? Tapi yang korupsi udah tidak. Alah. Katanya. Tapi percuma Nggak aja. cerita masalah apa? Yang korupsi. Alah. Anjing. Yang korupsi kan Malesnya aku bahas-bahas itu bang. sia-sia pun. Orang itu pun mau dibebaskan nggak dibebaskan, hidupnya pun Mewah ya kan? Ya kan di sana pun mewah. Orang udah macam kos-kosan. Awak yang ada gajinya hidupnya. Udahlah syukurin aja lah yang ada. Ganggu nih. Dia benar-benar latahan. Nah, kita ke latah lah. Aduh, dibongkarnya di sini, Bah. Kenapa kok bisa jadi latah? Setahu aku ya, yang aku pelajari katanya latah itu penyakit menular. Iya, itu yang pertama. Tapi awal pertamanya sih sebetulnya SMP. Pas pulang sekolah depan mata lagi nunggu angkot, ada orang tabrakan. Terus? Terkejut, kawan-kawan nengok. Terkejutnya mungkin ketawa lucu. Besoknya dikerjain orang tuh. Ya sampai sekarang. Oh nengok kok kaget itu. Oh, ketawa jadi hiburan mungkin. Padahal depan udah megap-megap ya ada orang jatuh. Oh kagetnya kayak mana Bang? Nggak usah kupraktekkan juga lah bang, malu bang. Ya kayak mana rupanya kok bisa jadi ketawa orang itu? Nengok orang kok tabrakan. Tersebut lah. Bahasa jorok tadi. Oh, iya. Jadi hiburan, terus. Kawan-kawan sekitar, kebiasaan. Kalau kecil, kalau SMP pun masih main mercon awak kadang. Lagi duduk, kasih mercon, gitu. Langsung sekolah tang. Wah. Kontol gitu. Kuntul gitu. Ya, jangan ditiru. Penyakit ini semuanya. Karena katanya kan, ini nggak tahu bener apa enggak ya. Awalnya sok dibuat-buat, katanya sebagian orang bilang seperti Orang itu. latah itu, kalau dia latah, berarti dia nggak perawan lagi. Itulah kalau untuk laki-laki berarti dia nggak berjaga lagi. Berarti dari SMP udah nggak berjaga lagi kok. Yang kumainkan siapa? Entok, gitu, bebek, ayam. SMP lo aku. Belum ngerti aku gitu-gitu loh bang. Bukan munafik, enggak. Belum ngerti aku hal gitu-gitu. Kan katanya loh, aku kan nggak tahu. Makanya aku tanya sama kau. Orangnya langsung ya. Ini siapa yang buat argumen kayak gitu? Coba tolong lama aku. Enggak perjaka apa Tapi kau pernah dengar nggak? Enggak pernah. Baru ini. Baru ini aku sumpah. Anjing. Kalau ininya dipegang terus dia gini gitu kan, berarti nggak perawan lagi gitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki udah nggak perjaka lagi. Anak kelas 1 SD jadi gini menggeli loh. Enggak perjaka dia enggak perawan. Ada enggak argumen siapa itu? Tolonglah kasih tahu sama aku orangnya lah. Udah gila dia tuh. Masih kayak gitu argumen. Karena intinya pun siapapun juga itu pasti gini ya kan. Ya geli lah bang. Urat geli nih. Cuman gini aja dia, nggak sampai, kontol, kayak gitu. Malu. Dibuka kartuku di sini anjir. Astagfirullahaladzim. Pernah tragedi bahaya sih kawan. Berapa tahun yang lalu lah. Lagi nyetir. Tiba-tiba dia nyelip sebelah kaca, ngejut, dia bilang, angkat tanganmu, yang angkat, hampir nabrak tukang becak. itu asli, saya minta maaf langsung sama tukang becaknya, karena hampir nabrak. Iya. Hampir. Lawan arah gitu? Enggak.
pas ngangkat hampir nyerempet gini, satu arah gini, cuman hampir ke kiri, ngembat. Ya minta maaf. Bukan sok apa enggak, aku salah Apa karena kau bilang mau tukang becak? Wak maaf ya Wak, sorry Wak, aku diganggu kawanku udah pergi ke ujung sana, dia nggak ada otaknya, dia gangguin tadi. Itu masih ada tuh Yogi Jagat tuh, Yogi Jagat kreatif Konnya tuh apa? orang masih ada. Kau naik apa? Lagi naik, ya itulah, Naik mobil. ya Nah kawanmu? naik kereta, motor, sepeda motor, naik kereta. Karena kawan-kawanku sekitar tahu ya, sangat-sangat baik hati sekali. Itu tadi kau bilang nggak usah dibongkar di sini. Nggak dibongkar pun orang udah tahu semua. Ya macam mana, udah separuh jalan bang, nggak dibuka pun sayang, nggak, maksudnya dibuka sayang, nggak dibuka dipancing terus. Ya semua udah tahu kalau tahu. Mana ada yang nggak tahu? Satu pernah tuh nge-MC di Medan sama Ajit Kelvin. Sebetulnya kalau kayak gini sama Ajit tuh tandem nge-MC si Ajit. Tuh pernah tuh tragedi nge-MC digangguinnya. Lo speaker lo, ya pakai mic, terucap lah bahasa kotor tadi kan, kurang ajar kan. Tuh turun itu growthku langsung down, bersalah. Merasa bersalah. Gitu. Tapi jadi hiburan sama orang tuh kan, gak ada otaknya kadang memang. Senang kali kalau orang tersiksa nih. Manusia ini kalau nengok orang tersiksa senang memang. Kau udah berapa lama nge-vape? Gak ada bang, baru. Oh, baru ini. Ini punya Budi bang, ku pinjam. Punya Budi ku pinjam. Gak ngerokok. Tadi punya Budi pinjam, gaya-gaya aja nih. Oh nggak ngerokok kan? Enggak. Memang nge-vape aja tuh gaya-gaya aja. Punya Budi bang. Iya tuh gaya-gaya aja. Gaya aja. Biar mantap aja ya di YouTube-nya Bang Al nih. Ya. Mana tahu ada endorse-endorsean liquid. Bot minjem ya, Bot. Apa keinginanmu yang belum terwujud? Tapi kok pengen kali? Kalau aku pribadi, keinginanku yang paling besar, aku buat rumah. Rumahnya kecil, tapi halamannya besar, pekarangan besar, bisa punya kebun, punya sawah, terus ada apa? Ada basementnya untuk nyimpan makanan gitu. Oh, Jadi- itu rumah untuk ngadepin neraka ini apa namanya? Kiamat ya? Iya. Jadi kalau ada kebun, ya aku dia tinggal nanam padi sendiri, nanam cabai sendiri. Itu, kacang Bang. sendiri. Carrefour, Transmart, Hypermart, Indomaret, Alfa Midi, Info Alfa itu masukkan basement abang ya. Semua. Enggak, kalau basementnya kan untuk hal-hal untuk yang kayak minyak, bensin atau apa gitu. Tapi kan kalau untuk makanan pokoknya aku udah nanam sendiri gitu. Aku pengen kayak gitu loh. Bukan untuk tinggal di hutan enggak, tapi mencoba untuk hidup sama alam gitu. Jadi ya nanam padi. Alamnya tengok nih, alam badukun apa alamnya gara-gara kopi. Tengok juga. Terus miara sapi, miara kambing. Kalau kira-kira lapar, ambil kambing potong. Padi, panen, simpan di basement. Ngapain kambing tuh satu harian bro. Maksudnya ayam aja, ngomong ayam, udah ayam potong selesai. Nggak seru lah. Kambing. Nggak seru lah. Kalau kambing, lapar, ambil kambing ya, potong, dah bakar. Onta mau bang, onta ada pundaknya ya. Aduh. Ya itu keinginan terbesarku. Terus ada empangnya, ya kan, bibit taruh sendiri, mancing sendiri. Ini tengok bibitnya bang, bibit apa? Kalau abang tebar kura-kura apa bulus, payah juga. Enggak. Itu emang keinginanku. Entah berapa hektar gitu rumahnya sebiji 2 biji lah atau 3 biji lah gitu untuk kita aja. Habis itu kan bangun apa tembok keliling. Bagus, buat satelit sendiri ya, buat apa provider sendiri. Kita harus menghadapi segala situasi. Malah aku mau buat listriknya pakai solar, tahu kan? Solar panel. Nah, solar panel. Ya Ya bisa sih, ya nggak salah mimpi. Cuman kalau mimpiku untuk sampai titik ini udah alhamdulillah lah, udah. Kalau dibilang nggak bersyukur kurang ajar kali kan gitu. Bersyukur banyak yang tercapai lah. banyak yang tercapai, banyak bang, banyak kali bang. Kalau untuk saat ini sih nggak usah muluk-muluk, pengen tobat betul-betul aja sih. Jadi selama ini kok jahat? Bajingan juga. Ya dulu ya kan, cerita-cerita dulu udahlah nggak usah dibuka-buka. Maksudnya kalau untuk mimpi besar, punya duit,
pengen ngajak. Nah, aku itu dia. Aku mimpiku nggak pengen aku punya duit. Enggak, ini cuman Nggak pengen aku punya duit banyak. maksudku ini ceritaku loh, kok dipotong dia gitu loh. Ini aku dulu gitu. Aku loh. Oke. Kalau udah ya, kalau aku sih betul nggak nih, serius. Kalau misalnya memang pun ada rezeki lebih, pengen ngajak keluarga besar, salah satunya ayah, mama sama ibu yang ngurusin aku dari SD sampai sekarang, sama istri, sama anak, adik-adik, kalau bisa mertua, semua saudara, ngajak umroh sih. Nggak, kalau naik haji masih jauh lah. Umroh, pengen ngajak umroh sih kalau ada rezeki lebih. Amin ya Allah, Al-Fatihah. Amin. Satu lagi, kalau cerita masalah rumah pastilah udah ini kan, udah ada target. Cuman kalau untuk sekitar juga, kayak kawan-kawan sekitar, aku pengen kalian sehat-sehat aja lah, sehat-sehat, banyak rezeki, lancar rezeki. Yang mau nikah ya nikah, bukan rezekinya. Yang sakit disehatkan, yang sehat Kau bilang yang sakit ya sakit. yang sakit disehatkan, yang sehat jangan kalian cari penyakit gitu. Kalau kawan-kawan sekitar itu aja sih. Banyak juga kawan-kawan yang ya aku nggak tahu nih yang kalian suka sama aku atau enggak, tapi aku pukul rata kalian semua pasti sayang sama aku. Itu kok perasaanku sih. Kalau kalian ada yang benci bilang aja, nggak usah bilang ngomong-ngomong belakang. Ngomong untuk kalian sehat-sehat aja, terutama untuk warga Binjai lah, Binjai Langkat. Kita masuk jajaran-jajarannya semua lah. Ini untuk Bang A, Langkat ya? angkat. Sedikit lagi ke sana dari Serang. Iya benar-benar. Jumpanya. Aku aslinya Binjai sebetulnya, lahirnya di Aceh. Asli Binjai di mana? Pasar 1, Binjai Pasar Timur. Satu. Binjai Timur, Binjai Utara. Enggak tandem itu ya? Iya, tandem itu, Bang. Udah masuk Jatikarya tandem itu jatuhnya. Pasar 1 yang Masjid besar apa itu kan? ya, Masjid yang nggak jalan ada bisa dinding nembus itu ke kan? 19. Kawan-kawan sekitar ya, kayak kawan-kawan yang di Medan, di Binjai, abang-abang aku, senior-senior aku, kakak-kakak aku, senior-senior aku, adik-adik aku yang sejajaran umurnya, sehat-sehat kalian. Amin. Itu yang penting, jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal ya. Mahal, Bang. Kalau cerita masalah gele, ya guys kita. Gak usah munafik lah. Gak usah munafik masalah cerita mabuk apa segala macem dah. Dulu lah itu ya. Yang penting sehat-sehat. Oke. Dan Karena dia udah menyebutkan, kita tanya nih ya. aduh mampus. Kejahatan apa yang menurutmu paling jahat yang pernah kau lakukan? Kejahatan yang paling ini. Bukan banyak, mikir bukan banyak, malu sebetulnya. Nyebut enggak, bukan gitu. Pertama aku mau minta maaf dulu nih. Ngomong, ya betul. Ini aku banyak bohong ya waktu melakukan ini, aku banyak bohong ya sama orang tua aku. Aku dulu di fase dimana kenal namanya obat, Bang. Itu wah, itu gila, Bang. Ya, itu pas kalau Ini kalau nanti ku share di Instagram yang kalian tengok nih, kawan-kawan yang pernah dulu sama aku, udahlah ya. Maksudnya udahlah. Mohon maaf ya, Bu, Mak. Itu kelakuan yang pernah paling jahat. Dan aku bukan tipikal yang sorry nih, suka grepek tuang gini, enggak. Aku ngobat yang paling parah, tapi aku nyabu. Kok perempuan enggak, nyabu sabu, sabu, ganja, narkoba, ngobat lah. Itu 2000, udah lama itu, Bang. Kalau enggak ngapain badanku 67 kilo deh. Kau sama aku. Kalau abang bisa cerita. Abang bisa cerita lah, ini aku loh. Berarti itu ya paling jahat ya. Pasti Paling jahat. kalau pas itu karena memang aku pribadi sih apapun kejahatannya menurutku paling besar itu narkoba. Narkoba memang. Iya. Sekarang kalau nggak salah tuh golongan narkoba untuk sabu sama ganja udah setara ya, ganja paling atas ya. Iya. Nggak tahu lah aku ya, nggak tahu. Ma bapak mertua. Kenapa aku bilang itu kejahatan paling besar? Kalau kita udah kena narkoba, bapak kita jenderal pun nggak bisa menyelamatkan.
Iya. ya pasti ditangkap, udah nggak ada Iya, cerita. nggak ada cerita. Mau kau anak apa segala macam kecuali kau anak. Dah. Kalau kejahatan lain masih bisa masih bisa dirundingkan, masih ada jalan keluarnya, hukumannya begini begitu. Tapi kalau narkoba harus masuk dulu. Kalau begal matikan aja tapi ya. Begal matikan aja. Aku setuju itu. Kau pernah dibegal? Hampir. Kalau dibegal abang iparku. Tapi di jalan kita kan salah nih. Aku tahu lo perjalanan. Aku kan Enggak, kadang alhamdulillah pulang jam sampai 3 detik ini malam. belum, Bang. Belum ya? Belum. Aku Sampai detik ini pernah. alhamdulillah. Tapi bukan begal. Ini kejadian paling lucu sih menurutku. Jadi aku asal pulang ke Sabat, dari ke Sabat itu jam-jam pernah itu jam 2, jam setengah 3 gitu. Jalan pulang. Jadi karena udah sepi cuy. Nggak ada orang. Jadi ada Dari yang mana, dari ngikorin. perdamaian? Hah? Dari perdamaian apa dari depan? Dari depan. Oh. Jalan kan. Ada orang ngikutin aku. Aku ngebut, dia ngebut. Aku pelan, dia pelan. Gitu-gitu aja ngebut. Gue banting ngebut terus gue pelan-pelan ya kan. Rupanya entah kenapa karena aku udah capek rasa aku dari tandem pasar berapa lupa aku dekat apa ini apa Pertamina apa Oh ya. dekat situ lah Gas pokoknya. LPG itu. Harga LPG itu dari situ lah pokoknya. Karena aku udah gerah lah sampai dekat Bulu Cina itu kalau nggak salah aku dekat kuburan Cina kalau nggak salah aku udah dekat orang tuh. Kuburan Cina. Ya, Oh kuburan iya, lewat sebelah Tanah kanan. Milir. Iya Tanah Milir. Ah. Kok Bulu Cina, kuburan Cina. Ah. Udah aku pasrahkan, aku lawan lah nih nggak peduli lah aku gitu. Karena memang pada saat itu memang lagi suntuk juga rasaku. Aku diami, lupa didekatin sama dia. Ternyata sendiri. NMAX baru. Tahu kok dia ngomong apa? Bang, sama. Aku nggak ada kawan. Karena kereta dia baru, dia pun takut rupanya. Pantas dia nempel. Aku udah down. Oh ya udahlah, aku ayo berdua bebek sahabat. Anjing. Tapi kalau kejadian kayak gitu apa nggak serem loh? Dut? Iyalah. Kita diikutin terus ya kan? Zaman sekarang ini daripada jumpa begal bagus cuma hantu. Awak jumpa sama begal jadi hantu. Jumpa hantu paling sakit demam. Ini jumpa begal bisa jadi hantu, ada cucu, ada 2 liang apa enggak? Amsyong. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah. Jangan ya. lah, buat kawan-kawan yang di jalan juga perhatiin, jangan inilah kalau nggak kenal nggak usah lah diangkut-angkut, payah nanti. Misal begal yang terakhir kali di Jakarta, mantap Pak Polisi, tembak ya. Itu bukan begal motor. Ya, yang kayak Ya, gitu udah tembak ya Iya. udah. Kasih Gara-gara ampun. Dia ngerampok emang. Iya, ya jatuhnya kan ngerampok, Bang. Tembak tes Benar. tiga tembakan pertama angin, don Habis jiper. peluru. Keempat karet, yang keempat nggak mempan juga, kelima kena yang tajam Len. Memangnya setel kayak gitu emang? Ya memang gitu lah Bang SOP-nya. Oh. SOP-nya memang itu Kok tahu? Ya kan di media banyak. Oh iya. Iya. Bukan karena kau pernah megang senjata gitu. Memang ya 2 angin, 1 karet, 1 lagi peluru. Dibuka. Iya, mana tahu kau pernah jadi polisi. Kau pernah jadi polisi? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Pernah ngetes? Nggak pernah. Aduh. Hai. Jadi selain MC, dagang, Kerja. ya kan? Apa lagi? Kau. Aduhai, Aduhai. apa lagi? Aduhai. Aduhai itu agen dunia akhirat. Semua bisa dijual, yang penting Semua halal. bisa dijual dunia halal. Jangan jualan orang. Apa lagi? Ya kerja di salah satu perusahaan Taiwan. Apa? Ya itu. Resoti kan? Iya. Ya, selain itu maksudnya. Nah, nggak ada sih, nyenengin kawan-kawan, nyenengin istri, anak lah, keluarga lah nomor 1 lah.